Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Merasi people. Oke, di video kali ini saya akan share sesuatu soal Fiverr atau soal Fiverr. Nah, jika kalian yang udah pecah telur dan yang udah punya orderan pertama nih, nah di sini saya akan share pengalamanku di dunia Fiverr. Nah, sekarang saya di Fiverr atau di Fiverr udah naik level menjadi level 2. Dan di Fiverr ini ada tingkatan levelnya. Pertama level belum ada level, kemudian level 1, lalu level 2, dan kemudian jika udah masuk sebagai udah melebihi level 2 maka akan menjadi top red seller. Di Fiverr ini ada 3 penilaian yang kalian harus benar-benar jaga. Yang pertama yaitu respon rate. Nah, respon rate itu apa sih? Nah, respon rate itu ketika klien atau ketika pengorder memesan, seumpamanya langsung order, atau biasanya sih kalau di Fiverrku atau di Fiverrku itu kebanyakan nggak langsung order ya, kebanyakan dia nanya dulu, message. Nah, dia message tentang seumpamanya ini tentang logo atau tentang vektor mobil yang ingin dia buat. Biasanya bertanya, apakah kamu bisa membuat logo untuk perusahaanku, atau apakah kamu bisa membuat vektor mobil klasik dengan stylemu. Nah, jika di message seperti itu, saya biasanya membalas itu cuma 30 menit doang ya, karena saya masukkan aplikasi Fiverr ini ke Android. Jadi ketika ada satu klien yang message atau yang bertanya soal logo atau soal vektor mobil yang dia mau atau yang klien mau, saya cepat-cepat membalas. Nah, jadi di sini respon time-nya itu saya 100%. Dan di sini penilaian pertama itu respon rate. Nah, respon rate saya itu 100% karena emang saya membalas atau ngerespon klien itu, memberikan servisnya itu benar-benar bagus ya. Pokoknya kalau seumpamanya klien marah-marah, klien message yang kita nggak suka, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita tetap berkelakuan baik dan berikan servis atau layanan yang terbaik oleh klien. Nah, jadi pertama response rate-nya itu kalian harus jaga dan benar-benar cepat ya. Kalau bisa ya maksimal itu ya 1 jam 2 jaman lah harus dibalas. Kalau semuanya sampai berhari-hari ya respon rate kalian turun seperti itu. Kalau saya itu cuma 30 menit. Oke. Nah, penilaian kedua yaitu delivery on time. Nah, biasanya nih saya tuh kalau membuat vektor atau membuat logo, biasanya kalau logo itu saya lama ya, tapi lamanya itu nggak sampai 3 hari. Yang seperti di Gigs itu, di Gigs itu kan ada ordernya itu atau pengerjaan itu 1 hari atau 3 hari atau 5 hari. Nah, biasanya saya kasih tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari seperti itu. Nah, biasanya kalau yang 1 hari itu premium ya, biasanya klien tuh mengambil yang premium, nggak pernah yang mengambil basic ya. Jadi saya ngerjakannya itu cuma berapa ya, setengah hari udah jadi untuk yang logo ya. Untuk yang logo itu benar-benar menguras pikiran dan harus mencari konsep yang benar. Nah, jadi kalau untuk logo saya agak lama, dan untuk vektor itu cepet, paling beberapa jam itu saya udah langsung delivery on time-nya. Jadi saya di sini penilaian kedua yaitu delivery on time-nya itu saya cepat ya, jadi mendapatkan penilaian 100% juga. Nah, jadi teman-teman kalau udah punya orderan atau udah punya klien, sebisa mungkin untuk cepet respon dan cepet delivery on time, karena itu emang penilaian di Fiverr ya. Yang ketiga yaitu order completion. Nggak tahu lah, itu bahasanya susah. Nah, di sini order completion ini adalah orderan, menurutku ini ya, orderan yang di cancel atau enggak gitu. Kalau yang dulu pertanyaannya, kalau semuanya teman-teman mau nanyakan, Bang, kamu kalau orderan di Fiverr sampai level 2 ini ada nggak sih yang di cancel? Itu dulu ada, dulu
itu karena emang keteteran saya membuat ininya, logonya, dan itu kemurahan, jadi banyak yang cancel tuh sampai 5 kali kayaknya, aku lupa ya. Nah, dari orderan yang udah di cancel itu kan kita kan makin ada orderan terus. Nah, kita layanilah dengan baik, dan orderan yang cancel itu bisa kependem ke bawah. Jadi ya emang masih reviewnya tuh masih pasti dilihatin ya sama klien, atau sama reviewnya tuh pasti dilihatin. Jadi kalau aku nggak 100% full orderan komplit, nggak ada yang cancel juga. Nah, oke, ini ada curhatan lagi soal saya di bidang Fiverr ini. Kemarin saya sedang sibuk mengurus pernikahanku yang nanti dilakukan sehabis Lebaran. Ya, doain semoga lancar. Dan di sana itu saya benar-benar off selama 3 hari ya, 3 hari. Nah, dan ada orderan masuk. Nah, ini buat kalian yang udah punya Fiverr atau udah menggeluti Fiverr tuh, kalau seumpamanya teman-teman udah banyak orderan nih, ini adalah cara untuk mengambil orderan tetapi kalian masih di luar atau masih ada kepentingan di luar selama beberapa hari. Nah, kalian rubah gigsnya itu untuk pengerjaannya itu selama mungkin. Setelah kalian balik atau setelah kalian selesai dengan urusannya, kalian masih ada waktu untuk mengerjakannya. Nah, seperti itu. Tetapi saya di sini saya nggak membuat itu karena saya biasanya saya kasih waktu 3 hari. 3 hari itu menurutku cukup, karena saya berbagiannya 3 hari. Mungkin saya bilang ke klien saya akan segera mendesainnya atau merancangnya. Nah, biasanya saya membawa peralatan seperti laptop untuk membuat rancangannya. Kemudian saya kirimkan hasilnya. Saya membuat rancangan kasar nih seperti ini. Kalau mungkin belum sempurna dan saya akan sempurnakan, mohon tunggu waktu. Nah, itu sebenarnya untuk mengulur waktu seperti itu. Nah, kalau bagi teman-teman yang nggak punya laptop, adanya punyanya komputer atau PC, itu bisa mengulur waktunya di gigsnya itu, pengerjaannya dilamain seperti itu. Pokoknya kalau di Fiverr ini kan kayak aktif income ya, atau aktif dalam bekerja gitu. Makanya kalau seumpamanya ada orderan pas kalian lagi ada kegiatan di luar, langkahnya itu buat pengerjaannya itu makin lama, atau kalian bawa gadget sendiri atau bawa laptop sendiri yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa untuk bekerja. Itu tipsnya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan juga dari subscriber yang nggak banyak juga sih pertanyaannya, tapi mungkin memang mau ditanyakan dan ingin jawabannya. Nah, di sini sekalian akan saya jawab soal Fiverr juga, dan ada 2 pertanyaan soal di luar Fiverr. Nah, pertanyaan pertama dari Sandi Puja. Bang, bila bikin gigs di Fiverr tapi berbeda, semisal gig pertama itu untuk membuat data entry dan yang kedua tentang desainer, apakah bisa? Oke, pertanyaannya bagus nih ya. Oke, pertama, bikin gigs apapun di Fiverr itu bisa ya, tetapi saranku nih, jika kalian ingin membuat gig data entry, ya udah data entry aja semua. Ketika kalian bikin gig desainer, nah desainer ini tentang apa? Atau tentang dunia otomotif atau tentang dunia fashion, itu silakan. Nah, alasannya kenapa saya harus menjawab gigsnya itu harus sama, karena di keyword dan niche-nya ya, atau apa ya itu bahasanya. Pokoknya intinya di keywordnya ya. Kalau seumpamanya desain kalian atau gigs kalian itu sama, seumpamanya pertama kalian membuat gigs tentang otomotif, semuanya vektor mobil. Kemudian yang kedua tentang logo otomotif. Kemudian gigs yang ketiga kalian membuat tentang retouching produk otomotif.
Kemudian gigs yang keempat, kalian membuat seumpamanya baju t-shirt desain untuk otomotif, t-shirt desain for otomotif. Kemudian buat gigs lagi tentang car wrap design. Nah, itu kan semuanya itu berbeda pengerjaannya, berbeda dari desainnya, ada dari Photoshop juga ada, semuanya itu berbeda. Tetapi di sana itu niche-nya atau keywordnya yaitu tentang otomotif gitu. Jika klien mencari seumpamanya retrosing produk itu, jika niche-nya sama, kemungkinan dari gigs yang lain itu karena keywordnya otomotif, kemungkinan bisa dilihat atau diindeks oleh keyword kita atau didukung oleh keyword kita. Nah, jadi saranku nih, gigsnya itu harus benar-benar satu jenis ya. Kalau otomotif bisa otomotif semua. Kalau semuanya teman-teman mau data entry ya sebisa mungkin data entry semua, seperti itu. Kalau mau coba untuk membuat berbeda data entry kemudian dicampur desainer kemudian dicampur lagi, itu ya nggak apa-apa, silahkan aja. Nah, karena saya juga ngasih sarannya kalau bisa sama seperti itu, pokoknya gigsnya itu berbau otomotif ya otomotif semua walaupun pekerjaannya berbeda. Nah, mungkin jawabannya bisa diterima oleh Mas Sandi Boja, Bang Sandi Boja. Kalau bisa itu satu keyword yang sama atau membuat gigsnya itu berbeda tapi tetap tujuannya tuh sama, seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, untuk yang kedua dari Black Kingdom, Bang buatin grup Telegram dong. Aduh, gue males sebenarnya bikin grup karena gini ya, saya nggak bisa ngehandle bro, karena emang saya buat YouTube ini sendiri untuk buat desain, untuk kerja di Fiverr ini sendiri, dan saya belum punya tim seperti itu. Kepengennya saya punya tim yang gede, pengen punya orang yang benar-benar mau bekerja sama denganku, tetapi untuk saat ini aku belum bisa membuat itu. Jadi kalian mau masuk ke grup Telegram, sebenarnya saya punya grup, bukan Telegram sih ya, saya punya grup Discord. Nah, nanti kalian scan aja barcode ini, tapi kalian harus download aplikasi Discord dulu ya. Discord nanti tak kasih linknya untuk download aplikasinya di deskripsi di bawah. Nanti masuk aja ke grup Discordnya. Di sana kita bisa voice, kita bisa kirim message, kita bisa kirim pesan juga. Nah, nanti silakan tanya-tanya di forum Discord itu. Oke, nanti saya kasih link download Discordnya di bawah dan link grupnya di bawah juga. Kalian masuk aja, nanti kalau semuanya antusiasnya bagus, mungkin saya akan kasih atau promosikan grup-grup ini di setiap video. Oke, thank you. Untuk yang pertanyaan yang ketiga nih, ini sering banget ditanyakan, Bang pecah telurnya gimana Bang, cara pecah telur gimana Bang, gimana caranya pecah telur. Aduh bro, saya bukan pemecah telur bro. Jadi mungkin ya dulu saya baru bermain Fiverr itu 1 bulan, nggak ada kayaknya 1 bulan itu udah pecah telur. Dan mungkin dulu orang-orang juga belum pada tahu soal Fiverr ya, itu di tahun 2013-an atau 2014-an ya. Saya baru mengenal dunia desain dan coba ikut Fiverr, dan belum ada sebulan itu udah pecah telur. Dan nah mungkin untuk era saat ini, karena ini stay at home dan orang-orang juga pada cari pekerjaan di rumah, nah mungkin untuk Fiverr ini bagus atau cocok untuk pekerjaan di rumah ya. Makanya mungkin banyak banget yang ikut Fiverr ini ya, karena untuk pecah telur di Fiverr ini kayaknya emang rada sulit ya. Tapi saranku sih tetap optimis aja ya, dan share ke sosial media.
Nah ini penting nih, kalian bikin akun atau fanspage Fiverr sendiri, brand di Instagram, di Twitter, di Pad, di LinkedIn, semua share aja ke situ link-linknya. Setiap hari nggak apa share. Nah di situ menaikkan traffic juga dan menaikkan atau melihat, atau biasanya klien penasaran, kemungkinan kan dari seluruh dunia pastilah ada yang nyantol satu, ingin mencari sebuah desain atau sebuah karya yang kalian punya. Oh ya, ini tips satu lagi nih, jika kalian mau ke dunia Fiverr ini, kalian harus punyai basic, bener-bener punya basic yang kuat gitu loh. Kalau seumpamanya saya nih bikin vektor mobil, karena saya kuat di desain otomotif, jadi saya mau buka gigs apapun itu kuat di dunia otomotif. Jadi saranku, kalau jangan mencoba di Fiverr, jangan coba-coba ya, karena di sana itu klien tuh banyak yang mencari ya. Jadi kalau kalian coba iseng gitu dan ada klien yang nyantol, yang suka, dan kalian keteteran dan nggak bisa membuatnya, itu kan waduh, rate Fiverr itu atau penilaian Fiverr oleh orang luar itu kan jelek, jadi imbasnya nanti ke desainer tuh, imbasnya ke kontributor Fiverr-nya. Jadi kalau kalian mau bikin Fiverr, dipersiapkan dulu basic skillnya yang benar-benar oke. Nah oke, mungkin videonya seperti itu, video ngeceh-ngecehnya seperti itu. Jika kalian ingin ada yang ditanyakan seputar desain, baik nanti design atau Fiverr atau kontes logo-logo desain lainnya, atau tutorial yang lainnya, silahkan komen aja di bawah. Saya butuh komen kalian, saya butuh masukan kalian, saya butuh apa yang ingin saya kerjakan atau apa yang ingin saya share. Jika kalian ingin bertanya atau penasaran soal dunia desain, silahkan komen aja di bawah. Nah kemarin ada komen tentang tutorial bikin shadow design. Nah nanti akan saya buatkan besok videonya, nanti akan saya buatkan tutorialnya, jadi tunggu aja. Oke, mungkin videonya seperti itu. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe channel Mirasi Design dan tekan tombol loncengnya, kemudian share ke sosial media yang kalian punya. See you next time.